Cerita lalu beralih ke Seokyung yang masuk ke dapur, menemui ART-nya sambil lihat foto Usang Suryeon yang lagi bersama laki-laki lain dan bilang, "Kamu benar. Kukira dia ibuku. Padahal kami tidak sedarah." Seokyung pun lalu memberikan foto itu ke ART dan menyuruhnya untuk membuangnya. ART tidak menjawab, mengambil foto itu dan memasukkan ke dalam kantong bajunya. Jo dan Tae ke rumah sakit dan melihat Hyein yang terbaring koma dari depan kaca ruang perawatannya. Jo dan Tae pun bergumam sudah waktunya mengakhiri sandiwara ini. Tak lama sekretaris Yeon datang dan langsung memberi hormat kepada Jo dan Tae. Jo dan Tae pun tanya, apakah sudah 16 tahun? Sekretaris Yeon menjawab, ya. Jo dan Tae lalu bilang, kamu sudah berusaha keras menahannya selama ini tanpa celah. Jo dan Tae pun lalu kembali menatap Hyein. Besoknya Eneli mengangkat barang-barang ke mobil pengangkut barang. Tak lama Eneli mendapat pesan dari Eun Biol yang bilang jika nilai matematikanya meningkat pesat berkat Eneli dan mengundangnya ke acara musikal di lain waktu. Eneli pun jadi tersenyum senang. Cerita lalu beralih ke Seojin yang lagi ngelatih Eun Biol menyanyi lagu klasik. Di tempat lainnya Baerona juga lagi latihan menyanyi lagu klasik sama Madol. Yeon Hye yang melihat Baerona latihan jadi tersenyum dan berkata dalam hati, putriku, suaramu indah sekali. Yeon Hye pun lalu mengisi formulir pendaftaran SMA Seni Cheong Ah sambil berharap agar Baerona bisa meraih impian yang gagal diraihnya. Beberapa hari kemudian ujian praktik SMA Seni Cheong Ah dilakukan. Semua calon peserta datang. Baerona pun lalu lihat papan pengumuman. Baerona kaget dan langsung memanggil ibunya. Yeon Hye pun menghampiri Baerona dan melihat papan pengumuman. Yeon Hye kaget begitu tahu jika ujian masuk harus menyanyikan 2 lagu Itali. Yeon Hye pun lalu menelepon Madol. Namun nomornya Madol tidak bisa dihubungi. Yeon Hye pun akhirnya sadar jika Madol sudah menipunya. Baerona pun jadi menangis. Yeon Hye lalu berusaha menenangkannya. Seojin yang ada di sudut lain dan ternyata memperhatikan Baerona dan Yeon Hye lalu tanya asistennya, apa kamu sudah mengurus gurunya? Asisten Seojin pun jawab, ya, mereka tidak akan bisa menghubunginya. Seojin pun lalu memperhatikan sepatu yang dipakai Baerona. Di saat bersamaan Kang Mari dan Sangah muncul dan langsung menghampiri Seojin sambil bilang jika putrinya sudah berlatih dengan sangat keras. Seojin jawab akan menilai dengan adil. Yeon Hye yang lagi menenangkan Baerona melihat dan mendengar ucapan Seojin. Yeon Hye jadi menatap cemas. Sementara itu Seojin lalu pergi. Yeon Hye pun jadi termenung dan kembali menenangkan putrinya. Namun Baerona malah terus menangis dan menganggap semuanya sudah berakhir. Yeon Hye pun jadi sedih dan akhirnya menyemangati Baerona dengan cara menyanyikan lagu klasik di depan anaknya. Baerona yang belum pernah melihat dan mendengar ibunya menyanyi jadi surprise. Baerona pun lalu ikut menyanyi bersama ibunya. Saat itu Eun Biol lewat, melihat dan mendengar Baerona dan ibunya yang lagi menyanyi. Ujian pun dimulai. Baerona menyanyi di balik tirai. Para juri pun lalu memberikan penilaian. Seojin yang juga jadi juri malah termenung dan bertanya dalam hati, apakah ini suaranya Baerona? Seojin pun lalu melihat ke bawah. Seojin pun akhirnya melihat sepatu Baerona. Seojin jadi mikir dan diam-diam lalu memperhatikan juri lainnya yang sedang menikmati nyanyian Baerona. Seojin pun jadi mikir lagi. Di tempat lainnya Kang Mari lagi berdoa agar putrinya lolos ujian. Cerita pun lalu beralih ke Eun Biol yang keluar dari ruang ujian sambil menangis dan memukul-mukul kepalanya. Baerona yang berada tak jauh di sana jadi heran. Sementara Jenny jadi kepo dan bilang ke Seokyung, kurasa Eun Biol melakukan kesalahan.
Namun Seokyung malah bilang, apa itu penting? Kakeknya adalah direktur sekolah ini. Seokyung pun lalu masuk sambil bilang ke Jenny, cemaskan dirimu sendiri. Mbak Erona yang sudah selesai melakukan ujian lalu menemui ibunya dan bilang kalau ujiannya berjalan dengan baik. Yoon Hye pun jadi senang dan langsung memeluk putrinya. Kang Mari dan Sangah yang melihat semua itu jadi bete. Mbak Erona dan Yoon Hye pun lalu pergi. Sementara itu Kang Mari dan Sangah malah bertengkar. Suryaon pun jadi cemas dan mau melerai keduanya. Namun tiba-tiba ada seseorang yang tidak sengaja menubruk tubuhnya. Suryaon pun kaget dan langsung melihat orang itu. Namun orang itu terus jalan. Suryaon jadi tidak bisa melihat wajahnya dan malah melihat sepatu butut orang yang menabraknya itu. Suryaon pun jadi mikir. Sementara Kang Mari dan Sangah terus bertengkar. Seokyung yang sudah selesai ujian keluar dari ruang ujian. Di saat yang sama orang yang tadi tidak sengaja menabrak Suryaon dan tak lain adalah Hana muncul. Namun wajahnya memakai masker. Seokyung lalu melihat ID card orang itu. Namanya Min Seola, nyanyian klasik. Seokyung jadi heran dan sesaat memperhatikan orang itu. Namun tak lama Seokyung pun melanjutkan kembali langkahnya. Ujian terakhir pun dilakukan. Annelie yang berada di balik tirai menyanyi lagu klasik. Seojin terkejut mendengar suara nyanyian peserta terakhirnya itu. Begitu juga juri lainnya. Seojin pun lalu memberikan penilaian bagus. Seojin tidak tahu peserta terakhir itu Annelie. Malamnya Annelie datang ke Herapalace. Seojin yang berada di rumahnya lalu menyuruh asistennya mengumumkan hasil ujian. Annelie terus jalan dan akhirnya berpapasan dengan Jo dan Tae, Suryaon, Seokhoon dan juga Seokyung. Suryaon pun menyapa ramah. Annelie pun menjawab ramah. Mereka pun lalu jalan ke arah yang berlawanan. Di saat yang sama ponsel mereka bunyi. Annelie pun berhenti dan langsung melihat ponselnya. Begitu juga Jo dan Tae, Suryaon, Seokhoon dan Seokyung. Seokhoon tanya Seokyung, kamu juga lolos bukan? Seokyung jawab, ya, sambil balik tanya, siapa peringkat pertama di departemen nyanyian klasik? Di saat yang sama Yoon Hye sampai rumah. Mbak Erona yang lagi menunggu pengumuman lalu menghampiri sambil bilang, Ibu, mereka mengumumkan hasilnya. Tapi aku takut melihatnya. Yoon Hye pun menenangkan sambil kemudian mengajak Mbak Erona masuk ke dalam rumah. Cerita pun lalu kembali beralih ke Jo dan Tae yang lagi lihat hasil pengumuman. John dan Tae lalu bilang, Seokyung, kamu tidak berada di posisi pertama. Seokyung pun tanya, lalu siapa? Apa Eun Bio yang suaranya pecah? Jo dan Tae jawab, Min Seol. Annelie yang juga lagi melihat pengumuman dan tidak sengaja mendengar ucapan Jo dan Tae jadi senang. Sementara Seokyung jadi heran dan teringat saat berpapasan dengan seseorang yang ID card-nya bernama Min Seola. Seokyung pun lalu menatap ke arah Annelie yang masih berada tak jauh di sana. Namun Annelie buru-buru pergi. Seokyung pun mengejarnya dan menangkapnya. Annelie tentu saja kaget dan jadi cemas. Seokyung pun lalu menarik wig yang dipakai Annelie. Jo dan Tae kaget. Begitu juga dengan Suryaon. Saat itu juga Suryaon lalu menghampirinya dan tanya Seokyung, apa yang kamu lakukan sama gurumu? Seokyung malah merampas tas Annelie, mengambil dompet dan mau ambil kartu identitas. Namun Jo dan Tae keburu mengambil dompetnya Annelie dan kemudian melihat kartu identitas. Di kartu identitas yang tertera adalah nama Min Seol. Jo dan Tae jadi tersenyum sinis. Sementara Suryaon jadi kaget dan langsung menatap heran Annelie. Annelie pun jadi terdiam. Di tempat lain Yoon Hye melihat hasil pengumuman di ponsel Mbak Erina. Mbak Erona ternyata didiskualifikasi. Namun mendapat nomor 1 di daftar cadangan.
Yeon Hye pun jadi heran. Sementara itu Mbak Erona jadi kaget, mengambil ponsel di tangan ibunya sambil bilang, "Ini tidak masuk akal. Kenapa? Aku tidak lulus." Yeon Hye pun lalu berusaha menenangkannya. Namun Mbak Erona malah berlari pergi. Yeon Hye pun lalu mengejarnya. Namun Yeon Hye hampir ketabrak dan jadi kehilangan jejak anaknya. Cerita lalu berlanjut ke Anneli yang kini sudah berada di rumahnya Jo dan Tae. Suryaon lalu tanya, "Apa usiamu benar-benar sama dengan Seok-kyung?" Namun Seok-kyung langsung memotong ucapan Suryaon sambil lihatin kartu identitas Anneli. "Kamu tidak melihat ini? Dia seusiaku dan tidak bersekolah. Kita bahkan tidak tahu dari mana dia berasal. Bisakah kamu percaya kita memanggilnya guru? Dan belajar dari penipu ini?" Seok-kyung pun lalu melempar kartu identitasnya Anneli. Sementara itu Jo dan Tae lalu tanya, "Kenapa kamu melakukan itu?" Anneli pun lalu jawab, "Maaf, aku berbohong. Tapi aku mengembalikan semua uang saat kamu memecatku. Dan aku bukan guru mereka lagi." Jo dan Tae pun lalu tanya, "Bagaimana kamu bisa menjadi juara pertama di ujian itu?" Anneli jawab, "Aku lulus dengan adil dan jujur dengan bakatku. Apa itu salah?" Jo dan Tae pun jadi menghela nafas. Sementara Seok-kyung lalu menuduh Anneli sengaja mendekati mereka untuk mencuri informasi. Anne pun jawab, "Tidak ada informasi yang bisa kuambil darimu." Seok-kyung jadi kesal dan langsung menampar Anneli. Suryaon tentu saja jadi kaget dan mau menghampiri Anneli. Namun Jo dan Tae mencegahnya sambil kemudian menginjak Anneli sambil meminta Anneli memberitahu nomor telepon orang tuanya. Suryaon makin kaget dan berusaha menenangkan suaminya. Namun Jo dan Tae tidak menggubrisnya. Anneli pun lalu bilang jika dia tidak punya orang tua. Jo dan Tae malah menendangnya sambil bilang menyedihkan sekali. Suryaon pun kembali menenangkan suaminya. Namun Jo dan Tae malah terus marahin Anneli. Anneli yang sejak awal menahan sabar mulai emosi dan bilang ke Jo dan Tae, "Kamu juga tidak menjalani hidup dengan jujur." Jo dan Tae pun kaget dan tanya, "Apa katamu, Anneli? Mau bilang soal perselingkuhan Jo dan Tae dengan Seojin?" Namun gak tega melihat Suryaon. Anneli pun lalu bilang, "Jika sudah selesai, aku akan pergi sekarang." Tanpa menunggu jawaban lagi, Anneli pun lalu pergi. Suryaon pun lalu mengejarnya. Sementara itu Seok-kyung yang masih kesal lalu mengirim pesan kepada teman-temannya soal siapa sebenarnya Anneli. Anneli terus jalan. Suryaon yang mengejar di belakang meminta seolah berhenti. Anneli pun berhenti dan langsung membungkuk hormat sambil meminta maaf kepada Suryaon. Suryaon pun tanya, "Kenapa kamu berbohong?" Seolah lalu bilang jika dia sangat membutuhkan uang. "Aku janji tidak akan menghabiskannya untuk hal buruk." Suryaon pun percaya dan meminta seolah meminta maaf sama keluarga lain. Seolah pun menjawab, "Baiklah. Aku akan menuruti perkataanmu." Suryaon pun tersenyum lega. Tak lama Suryaon lihat sepatu Seolah. Suryaon pun menyuruh Seolah menunggu. Suryaon lalu pergi. Seolah pun menunggunya di depan sebuah patung. Seolah lalu mengambil ponselnya. Tiba-tiba ada seseorang menyekapnya dan kemudian membawanya pergi. Tak lama Suryaon muncul sambil membawa kotak sepatu buat Seolah, namun Seolah sudah nggak ada. Suryaon pun jadi heran. Sementara itu Seolah dibawa ke tempat pembuangan mobil. Di sana sudah ada Seok-kyung, Seok-hoon, Jenny, Eun-yul dan Min-hyuk. Mereka pun ramai-ramai ngebully Seolah. Di tempat lainnya Yeon Hye lagi mencari-cari Mbak Erona. Namun Yeon Hye tidak berhasil menemukannya. Sementara itu Seok-kyung, Seok-hoon, Jenny dan Min-hyul masih terus ngebully Seolah. Mereka menyiram tubuh Seolah pakai sampahnya. Dan Min-hyuk merekam dengan kamera ponselnya.
Puncaknya mereka memberikan satu botol sampahnya kepada Seola dan kemudian mengurungnya di dalam mobil. Mereka pun lalu merekam Seola yang berusaha meloloskan diri dengan menggedor-gedor mobil tersebut. Di saat yang sama, Seo-jin mendapat laporan dari stafnya jika mereka sudah menempatkan Mbak Erona di posisi pertama di ruang tunggu. Seo-jin pun tersenyum senang dan menyuruh stafnya pergi. Seo-jin pun mengambil tasnya dan mau pergi. Namun Kang Mari tiba-tiba saja muncul dan bilang Min Seola, murid terbaik itu ternyata Emily. Seo-jin pun kaget. Seo-jin, Kang Mari, Suryeon dan Sangah lalu berkumpul di satu tempat. Kang Mari pun lalu bilang, seharusnya Seo-jin mencari tahu sebelum memperkerjakannya. Sangah pun menimpalinya, orang-orang pasti akan menertawakan karena mereka tertipu anak 16 tahun. Seo-jin jadi kesal, melempar formulir analis sambil bilang mulai sekarang kamu bisa mencari tutor sendiri. Suryeon pun lalu mengambil formulir dan melihat isinya. Suryeon jadi termenung. Seo-jin lalu tanya Suryeon, bukankah kamu belajar di Amerika? Aku yakin kamu akan menyadari sesuatu yang mencurigakan. Kamu tidak menemukan sesuatu yang aneh atau kamu sengaja berpura-pura tidak tahu? Suryeon pun jawab tidak tahu. Tapi kurasa dia punya alasan. Dia sudah janji akan meminta maaf sama semua orang. Seo-jin pun jadi tersenyum sinis. Begitu juga Kang Mari dan Sangah. Di tempat lainnya, Yeon Hye akhirnya menemukan Mbak Erona yang lagi menangis. Yeon Hye pun langsung memakaikan mantelnya dan mengajaknya pulang. Namun Mbak Erona malah membentaknya. Mbak Erona bilang tidak akan menyanyi lagi dan tidak butuh suaranya lagi. Yeon Hye kaget dan langsung berusaha menenangkan putrinya itu. Namun Mbak Erona malah tanya, kenapa kita tidak kaya? Kenapa ibu harus bertengkar dengan ibu Cheon Seo-jin? Jika bukan karena ibu, Bu Cheon pasti akan mengajarinya. Aku tidak akan dijebak dan bisa masuk sekolah seni Cheong Ah. Yeon Hye pun jadi merasa bersalah. Yeon Hye lalu memeluk Mbak Erona sambil meminta maaf atas kesalahannya. Namun Mbak Erona malah membuka pelukan sambil bilang jika dia ingin mati. Yeon Hye karuan jadi syak, kembali memeluk Mbak Erona sambil meminta maaf. Dan cerita pun akhirnya bersambung. Gimana guys? Makin seru kan ceritanya? Mince ingetin sekali lagi ya, jangan lupa klik like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian gak ketinggalan sama kelanjutan ceritanya The Penthouse ini. Bye.